Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samuel Yuyanto di channel kita Cerita Horor True Story. Gimana kabar teman-teman? Saya harap teman-teman semuanya sehat-sehat ya, dan semoga dilindungi dari mara bahaya yang ada di sekitar kita. Kali ini ada cerita ya dari penulis Restu Wiratmaja yang berjudul Santet Tumpes Keor. Santet Tumpes Keor adalah santet yang membunuh satu keluarga dengan cara yang mengerikan. Masing-masing mereka ada yang sakit demam hingga tubuhnya kurus kering, mengeluarkan darah dari mulutnya, dan yang paling parah adalah perutnya membesar seperti orang hamil. Oke, langsung aja ya, gak usah lama-lama, kita masuk ke ceritanya. Cerita horor true story dimulai. Pekalongan 1980. Di sebuah desa di daerah Pekalongan, terdapat satu keluarga yang memiliki usaha kain yang sangat maju dan lancar. Saking lancarnya, usaha tersebut, anak-anaknya membuka usaha sendiri hingga ke berbagai tempat di luar Pekalongan. Tempat-tempat tersebut antara lain seperti Jakarta dan Surabaya. Pemilik usaha kain itu bernama Pak Suryo dan Ibu Marsina. Pak Suryo sendiri memiliki 3 orang anak. Masing-masing anak Pak Suryo bernama Atmojo, Karyo, dan Romo. Atmojo melebarkan usaha ayahnya ke daerah Jakarta. Di sana, dia memiliki banyak sekali pelanggan setia dan tentunya usahanya maju dan lancar. Karyo menempati kota Surabaya. Di sana ia juga melakukan hal yang sama seperti Atmojo. Karyo mendapatkan banyak pelanggan tetap sehingga usahanya sukses seperti yang diperkirakan. Sedangkan Romo, dia membantu ayah dan ibunya yang masih berada di daerah Pekalongan. Romo menuruti apa yang diminta oleh kedua orang tuanya, karena ia tahu bahwa keduanya sudah lanjut usia. Anak-anak Pak Suryo dan Bu Marsina merupakan anak yang bekerja keras. Mereka semua sama-sama ingin mewujudkan keinginan kedua orang tuanya agar usaha kain yang digelutinya menjadi usaha kain terbesar di daerah Jawa Tengah, bahkan se-Indonesia. Namun, di balik usaha sukses mereka, ternyata ada saja seseorang yang iri terhadap proses dan hasil yang mereka dapatkan. Hari pertama serangan santet. Pada suatu hari, saat pagi-pagi buta, rumah Pak Suryo didapati sebuah kain berwarna putih yang berisi bangkai tikus dan beberapa paku karat. Pak Suryo mengira kiriman seperti ini adalah hal yang biasa, karena mengingat usahanya yang terus-menerus berkembang. Pak Suryo pun membuang kiriman itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kiriman itu terus-menerus dikirim oleh orang yang tidak dikenal, hingga 40 hari lamanya. Setiap pagi hari, rumah Pak Suryo selalu dilempari oleh kain putih yang berisi bangkai tikus dan paku berkarat yang berjumlah 5. Karena sudah diambang kekesalan, akhirnya Pak Suryo pun meminta saran kepada orang pintar mengenai makna dan arti dari kiriman itu sendiri. Orang pintar itu sebut saja bernama Mbah Cungkir. Setelah Pak Suryo menemui Mbah Cungkir, Pak Suryo pun menceritakan mengenai kiriman yang berisi bangkai tikus dan 5 paku karat itu. Usut demi usut, kiriman itu ternyata memiliki makna tersendiri. Menurut Mbah Cungkir, bangkai tikus itu bermakna jasad atau mayat, sedangkan 5 paku karat adalah 5 anggota keluarga Pak Suryo. Dan memang benar, 5 paku itu mengarahkan kepada keluarga Pak Suryo dan Ibu Marsina. Mengingat keluarga mereka berjumlah 5, yaitu Pak Suryo,
Ibu Marsina, Atmojo, Karyo, dan Romo. Akhirnya, Pak Suryo pun meminta penangkal kiriman itu kepada Mbak Jungkir. Mbak Jungkir pun memberikan penangkal berupa tanaman daun keor. Tanaman daun keor itu sendiri memiliki kelebihan untuk bisa meredam hal-hal yang negatif seperti santet dan lain-lain. Mbak Jungkir menyuruh kepada Pak Suryo untuk menanam tanaman itu di depan rumahnya. Ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh Pak Suryo. Pantangan itu adalah tidak boleh memindahkan tanaman daun keor ke tempat lain dengan alasan apapun. Jika dipindahkan, maka rumahnya menjadi berlubang. Berlubang di sini bisa diartikan bahwa rumah Pak Suryo dan Ibu Marsina akan mudah untuk terkena serangan. Jadi, tujuan dari tanaman keor yang ditanam di depan rumah ini adalah agar ketika ada serangan-serangan berupa santet, maka tanaman daun keor itu akan mampu meredam energi jahat dan bisa menepis kiriman tersebut. Pak Suryo pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbak Jungkir untuk menanam tanaman daun keor di depan rumahnya. Akhirnya, Pak Suryo pun pulang ke rumah untuk segera menanam tanaman daun keor tersebut. Alih-alih ketika Pak Suryo sedang menanam tanaman daun keor di dekat rumahnya, tiba-tiba ia melihat seorang yang tak dikenal menatapnya dari kejauhan. Orang itu seperti melihat aktivitas Pak Suryo yang sedang menanam tanaman daun keor. Pak Suryo yakin kalau orang itu bukanlah orang asli warga desanya, karena ia juga belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Setelah menanam tanaman daun keor, orang itu tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Pak Suryo pun masih penasaran, siapa orang itu sebenarnya. Pada malam harinya, Pak Suryo meminta Ibu Marsina dan juga Romo untuk berbicara sebentar. Pak Suryo hendak meminta saran kepada istri dan juga anaknya mengenai kiriman aneh tersebut. Namun, ketika mereka sedang asyik berbincang, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari depan rumahnya. War! Ledakan itu membuat ketiganya terkejut. Pak Suryo langsung memiliki firasat kurang baik akan ledakan itu. Ia pun segera membuka gorden jendela rumah dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di depan rumahnya. Setelah Pak Suryo membuka gorden jendela, tiba-tiba kedua tangan Pak Suryo langsung gemetar seperti orang ketakutan. Dan ternyata yang dilihat oleh Pak Suryo di seberang jalan rumahnya adalah puluhan pocong dengan aneka ragam bentuknya sedang menatap tajam ke arah rumah Pak Suryo. Mereka semua sedang berdiri sambil menggoyang-goyangkan kepalanya. Dan sumber dari suara ledakan itu adalah serangan santet yang berbentuk banaspati. Serangan yang menggunakan banaspati ini bisa dipastikan adalah serangan santet tingkat tinggi. Tujuan dari banaspati itu adalah menyerang rumah Pak Suryo. Namun, karena terdapat tanaman daun keor, alhasil serangan banaspati itu tidak sama sekali menyentuh rumah Pak Suryo. Pak Suryo sendiri yang melihat kejadian itu langsung menutup gorden jendelanya dan menyuruh kepada Romo dan Ibu Marsina untuk segera memasuki kamar. Itu adalah hari pertama mereka mendapatkan serangan yang mengejutkan. Malam itu, mereka semua saling menjaga satu sama lain, karena hawa keberadaan pocong sendiri masih terasa kental di sekitaran rumah. Hari kedua serangan santet. Di hari kedua, Pak Suryo mendapat seorang pembeli misterius. Pelanggan itu memesan kain dengan jumlah yang sangat banyak. Akan tetapi,
pelanggan itu meminta persyaratan yang sangat aneh. Ia meminta agar tanaman yang berada di depan rumah Pak Suryo untuk segera dipindahkan ke arah samping rumahnya. Pak Suryo mulai curiga bahwa pelanggan itu adalah pelaku yang mengirim kain putih yang berisi bangkai tikus lengkap dengan 5 paku karat. Alhasil, Pak Suryo pun menolak tawaran itu. Karena Pak Suryo menolak tawaran itu, pembeli itu pun akhirnya membatalkan pesanan kainnya dengan jumlah yang sangat banyak. Namun, pembeli itu sangat pantang menyerah. Ia akan memberikan itu jika tanaman daun kelor di depan rumah Pak Suryo dipindahkan ke arah samping rumah. Namun tetap saja, Pak Suryo tetap menolak tawaran itu. Ia tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang asing itu. Orang itu pun meninggalkan Pak Suryo. Namun sebelum dia pamit pergi, ada satu kalimat yang ia katakan kepada Pak Suryo. Bengi iki bakal ono sing kepati. Artinya, malam ini bakal ada yang diikat. Pak Suryo mendengar kalimat itu langsung merinding seketika. Ia baru menyadari bahwa pembeli itu adalah orang yang mengawasinya ketika hendak menanam tanaman daun kelor kemarin. Pak Suryo langsung masuk ke dalam kamar untuk memberitahu anak dan juga istrinya mengenai orang misterius itu. Namun ketika Pak Suryo telah keluar kembali bersama anak dan juga istrinya, orang misterius itu menghilang seketika. Pak Suryo dilanda pikiran yang kacau. Ia pun menceritakan hal ini kepada istri dan anaknya. Awalnya, si Romo ini merasa kurang yakin dengan pembeli misterius yang membeli kain dengan jumlah yang banyak itu adalah benar-benar manusia. Pasalnya, ia belum mendapati seorang pembeli pun dengan membeli kain yang jumlah sangat banyak. Terlebih lagi dengan persyaratan yang aneh, dengan harus merubah posisi tanaman daun kelor ke arah samping rumah. Romo pun yang diminta oleh kedua orang tuanya untuk diminta saran, ia pun meminta waktu kepada orang tuanya untuk sholat istiqoroh terlebih dahulu. Kedua orang tuanya menyetujui langkah bijak Romo. Malam harinya, di saat Pak Suryo dan Bu Marsina tertidur, Romo memilih untuk terjaga di dalam kamarnya. Ia masih memikirkan mengenai pembeli misterius yang sempat mengancam orang tuanya. Dia pun langsung teringat untuk melakukan sholat istiqoroh untuk menenangkan hati dan pikirannya. Romo pun pergi ke kamar mandi untuk berwudu terlebih dahulu. Namun, dari sinilah keanehan itu terjadi. Di saat Romo hendak memasuki kamar mandi, ia mencium bau aroma tak sedap, seperti bangkai tikus yang entah dari mana asalnya. Pasalnya, selama ia berada di dalam rumah, ia belum menemukan bau bangkai tikus yang menyengat seperti berada persis di dalam kamar mandi. Ia pun menganggap itu adalah godaan dan gangguan jin yang hendak menggoyahkan hati dan pikirannya. Romo pun tetap bersikukuh untuk mengambil air wudhu dan menguatkan hatinya kembali. Namun, ketika dia baru saja berkumur-kumur, tiba-tiba sebuah kain putih terjatuh tepat di atas kepala Romo. Romo pun terkejut sambil memegangi kepalanya yang sudah terkena cairan aneh berbau anyir dan busuk. Ketika Romo memperlihatkan cairan itu, getih. Ia terkejut akan cairan darah yang mengenai kepalanya. Kain berwarna putih yang terjatuh di dekat kaki Romo pun secara perlahan berubah menjadi warna merah darah. Romo pun yang penasaran langsung membuka isi kain itu sambil menutupi hidungnya. Setelah ia buka, ternyata kain itu berisi
bangkai tikus lengkap dengan 5 paku karat. Astagfirullah, ucap Romo. Dari luar kamar mandi, Romo mendengar suara seperti seseorang sedang melompat-lompat di lantai. Seketika, tangan Romo langsung merespon untuk membuka pintu kamar mandi. Setelah ia buka, ternyata yang berada di luar kamar mandi adalah ibunya sendiri, yaitu Ibu Marsina. "Bu, ibu si opo?" tanya Romo. "Ibu habis mindahin tanaman daun kelor," ucap Ibu Marsina dengan nada datar dan wajah sedikit pucat. "Loh, kan kata bapak gak boleh dipindahin tanamannya," ucap Romo dengan nada sedikit kesal. Di sini Romo merasakan ada yang berbeda dari kehadiran ibunya itu. Pasalnya, Romo sama sekali tidak menyadari kedatangan ibunya ketika ia hendak pergi ke kamar mandi. Padahal, saat Romo pergi ke kamar mandi, Romo tahu betul bahwa ibunya sedang tertidur pulas bersama dengan ayahnya, yaitu Pak Suryo. Selain itu, wajah ibunya juga sedikit pucat dan sorotan matanya menjadi sangat tajam, seperti orang yang sedang dikendalikan. Pandangan Romo kembali tidak percaya ketika dirinya melihat kedua tangan dan kaki Ibu Marsina yang penuh dengan tanah. "Tanaman daun kelornya dipindahin kemana, Bu?" tanya Romo. "Di samping rumah," jelas Bu Marsina. Kan kata bapak gak boleh dipindahin," ucap Romo. Romo yang merasakan kejanggalan itu pun langsung buru-buru menuju ke arah samping rumah. Namun, di saat dirinya baru membalikkan badan, tiba-tiba tangan Ibu Marsina langsung menyentuh pundak Romo sembari berkata, "Aku wis ngerti yen keluarga iki bakal mati kabeh. Artinya, aku sudah tahu bahwa keluarga ini akan meninggal semua," ucap Bu Marsina dengan nada yang berat. Romo pun langsung membalikkan tubuhnya dan seketika melihat perubahan besar pada wajah ibunya itu menjadi sangat mengerikan. Wajahnya sekarang semakin pucat, matanya melotot, nafasnya semakin berat, dan lidahnya bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri, seperti hendak menerkam Romo bulat-bulat. "Bu, ibu kenapa?" tanya Romo. Ibu Marsina tidak merespon. Ia hanya menggerak-gerakkan lidahnya sambil menatap Romo dalam-dalam. Dan ternyata Ibu Marsina kerasukan. Di sini Romo mengingat akan cerita ayahnya, yaitu Pak Suryo, ketika mendapati seorang pembeli misterius pagi tadi. Pak Suryo mengatakan bahwa nanti ada satu anggota keluarga yang terkena ikatan oleh santet itu sendiri. Dan Romo yakin kalau yang dimaksudnya itu adalah ibunya sendiri. Romo mencoba untuk melepaskan tangan ibunya yang masih menempel di pundaknya. Namun Ibu Marsina malah mendorong Romo hingga terjatuh. Keributan pun semakin memanas. Ibu Marsina terus-menerus menyerang wajah Romo dengan kedua tangannya. Romo hanya bisa berteriak-teriak, minta tolong dan menepis serangan demi serangan yang diarahkan oleh ibunya itu. Pak Surya mendengar keributan itu langsung terbangun dan baru tersadar kalau istrinya yaitu Bu Marsina sudah tidak ada di sampingnya. Romo awalnya masih bisa menahan saat Ibu Marsina ini terus mendorong, memukuli dan menyakitinya. Namun,
Pandangan Ibu Marsina sekarang terarah kepada sebuah pisau yang berada di meja makan. Bu Marsina pun segera berlari ke arah meja makan dan mengambil sebilah pisau untuk diarahkan ke tubuh Romo. "Bu, Ibu harap mateni aku?" tanya Romo. "Bu, Ibu mau bunuh aku?" Romo mengarahkan kedua tangannya ke arah Ibu Marsina sebagai tanda untuk menghentikan serangan itu. Namun sekali lagi, tubuh Ibu Marsina sedang dikendalikan. Tepat di saat Ibu Marsina hendak membujamkan pisaunya ke arah Romo, Pak Suryo langsung datang. "Marsina, siapa kowe?" teriak Pak Suryo yang melihat istrinya. "Marsina, lagi apa kamu?" Anehnya, ketika Pak Suryo mengatakan itu, tubuh Bu Marsina langsung hilang kendali dan terjatuh ke lantai. Bu Marsina pingsan saat itu juga. Kejadian malam itu membuat Pak Suryo makin bingung dan penasaran mengenai siapakah yang melakukan hal ini kepada keluarganya. Hari ketiga serangan santet. Keesokan harinya, tubuh Bu Marsina menjadi demam. Suhu tubuhnya sangat tinggi hingga membuat wajahnya semakin pucat. Bibirnya juga selalu bergetar seperti orang berada dalam sakaratul maut. Pak Suryo pun tidak membuka tokonya karena istrinya memang harus ditemani. Romo sendiri merasa kasihan dengan kondisi ibunya, yang entah mengapa berubah drastis menjadi seperti itu. Romo akhirnya menyarankan kepada bapaknya untuk menuju ke Mbak Cungkir untuk meminta saran terhadap apa yang sedang terjadi kepada ibunya itu. Hasil, Pak Suryo pun pergi ke rumah Mbak Cungkir lagi. Ia menceritakan mengenai kejadian semalam dan memberitahu bahwa istrinya sedang sakit akibat kerasukan dan hampir membunuh Romo malam tadi. Mbak Cungkir pun memberitahu bahwa ada seseorang yang hendak membunuh keluarga Pak Suryo dengan santet yang sulit untuk ditembus. Pak Suryo pun bertanya, siapakah orang itu? Mbak Cungkir hanya berdiam dan tidak menjawab pertanyaan Pak Suryo mengenai pelaku santet itu sendiri. Mbak Cungkir hanya mengatakan bahwa keluarga Pak Suryo sedang berada dalam bahaya. Mengingat malam tadi Bu Marsina telah dikendalikan dan berhasil memindahkan tanaman daun kelor itu, bisa dipastikan bahwa keluarga Pak Suryo akan mendapatkan serangan santet lagi. Di sela-sela kebingungan itu, Mbak Cungkir juga mengatakan kepada Pak Suryo bahwa anak-anaknya yang berada di luar kota akan berdatangan secara satu persatu ke rumahnya. Pak Suryo yang mendengarkan penuturan dari Mbak Cungkir semakin khawatir. Ia takut kalau anak-anaknya yang berada di luar kota juga akan terkena kiriman itu. Pak Suryo meminta saran kepada Mbak Cungkir agar istrinya bisa diselamatkan bagaimanapun caranya. Namun, Mbak Cungkir hanya terdiam. Mbak Cungkir merasa dirinya tidak mampu lagi untuk menolong Ibu Marsina yang sudah terikat oleh santet itu sendiri dan sulit untuk dilepaskan. Pak Suryo pun kembali ke rumahnya dengan wajah yang murung. Ia sama sekali tidak menemukan cara agar istrinya bisa diselamatkan. Saat ia hendak masuk ke rumah, Pak Suryo mendengarkan suara teriakan kesakitan yang berasal dari kamar istrinya. Bersama dengan itu, Romo yang baru saja selesai sholat duha langsung buru-buru menuju ke kamar ibunya dan bertemu dengan bapaknya, Pak Suryo. "Ibu kenapa, Mo?" tanya Pak Suryo. "Gak tahu, Pak. Tadi Romo baru selesai sholat dan ibu udah teriak-teriak kesakitan." Saat mereka membuka pintu kamar Bu Marsina, betapa terkejutnya mereka melihat perut Bu Marsina telah membusung. Astagfirullah, Bu. Gimana teman-teman? Cerita kali ini
Kita telah mengetahui bahwa keluarga Pak Suryo dalam ancaman yang begitu hebat. Mengalami teror selama 40 hari, bahkan saking parahnya keadaan Ibu Marsina yang mengalami sakit yang begitu mengerikan. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita horor True Story yang berjudul Sandet Tumpes Kor by Restu Wiratmaja. Kita akan jumpa lagi di part selanjutnya. Saya Samuel Yulianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.